kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah Radio Suara Sangkakala 107,9 FM. God's Beloved, warga surga yang dicintai Tuhan, berjumpa dengan program Dufan, Dunia Firman. Nah, bersama dengan saya, Pastor Kukuh, kami akan membahas seputar firman Tuhan, dunia tentang firman Tuhan, yaitu tentang puasa. Apakah orang Kristen harus berpuasa? Apakah orang Kristen harus ikut-ikutan berpuasa? Kan Alkitabiah nih, kan di Alkitab ada. Nah, Yesus berpuasa, apakah kita juga harus berpuasa? Nah, apa manfaatnya jika hari ini kita berpuasa? God's Beloved, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan yang ada relevansinya dengan kehidupan kita sekarang. Tidak harus ikut-ikutan, tidak harus secara agamawi yang kita seperti mengejar sesuatu melalui doa puasa itu. Nah, apa kebenarannya di dalam firman Tuhan? Nah, nanti Bapak Ibu Saudara, God's Beloved, bila ada pertanyaan silahkan bisa telepon atau menghubungi di 081 333 720 ribu. Bisa juga dengan WhatsApp. Dan nanti bisa ditonton juga di Radio Suara Sangkakala, akun YouTube-nya. Atau di Instagram atau Facebook, yaitu Radio Suara Sangkakala. Nah, puasa. Apakah kita harus berpuasa? Warga surga dicintai Tuhan. 1 Korintus 8 ayat yang ke-8 dikatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Elohim. Wah, kan? Sebab jika kita memakannya, kita tidak untung apa-apa. Dan jika kita tidak memakannya, kita juga tidak rugi apa-apa. Firman Tuhan berkata, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Elohim. Jadi, God's Beloved, engkau mau makan atau tidak makan, tidak rugi apa-apa, tidak untung apa-apa. Maksudnya adalah saat kita berhubungan dengan Tuhan atau berhubungan dengan yang lain seperti kuasa, diampuni, ataukah kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Tidak bisa begitu. Karena itu fisik, makanan itu fisik. Kita menahan lapar juga itu fisik. Nah, untuk apa kita puasa? Puasa itu kan artinya menahan lapar. Gitu ya. Ada yang puasa total, tidak makan dan minum. Ada yang puasa parsial sebagian, yaitu tidak makan saja atau minum saja, atau puasa itu di jam gitu ya. Ada yang puasa dari selesai makan malam, buka puasa besok sore jam 6. Ada yang berpuasa itu sampai jam 3 sore besoknya, atau yang tidak kuat adalah puasa hanya tidak makan pagi, makan siang saja. Nah, God's Beloved, puasa sendiri itu dilakukan, apakah puasa itu harus untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan? Saya dan God's Beloved, kita diselamatkan bukan karena kita berpuasa. Tapi kita berpuasa itu adalah agar kita lebih fokus kepada Tuhan. Lebih fokus berdoa, lebih fokus untuk intim dengan Tuhan. Jadi kita sedang mencapai manfaat untuk diri sendiri. Karena apa? Tuhan sudah menyelamatkan kita oleh anugerah. Di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usahamu, termasuk usaha puasa, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Lihat. Keselamatan kita peroleh oleh anugerah, bukan oleh perbuatan puasa kita. Jadi kalau kita puasa, kita saudara lebih fokus akan Tuhan yang menyelamatkanmu. Supaya engkau, oh Tuhan, aku butuh selamat, ini aku mau kerja, aku mau pergi, aku selamat, aku masuk doa puasa. Nah, itu hanya untuk meningkatkan dirimu sendiri supaya lebih yakin lagi kepada Tuhan. Karena kan keyakinan kita bisa alami satu keraguan, kebimbangan. Tapi iman yang diberikan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Nah, kemudian apakah puasa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Tidak. Hari ini tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh
Tuhan tinggal di dalam dirimu. Efesus 2 ayat 12-13 dikatakan, waktu itu kamu adalah orang-orang yang terpisah dari Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, bukan pewaris perjanjian, tidak memiliki pengharapan dan tanpa Elohim di dalam dunia. Ayat 13, namun sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Darah Yesus yang dia curahkan di atas kayu salib membuat kita dikuduskan, disucikan. Kita sekarang dekat dengan Tuhan karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Bukan karena kita berpuasa. Kita berpuasa adalah untuk meyakinkan diri supaya kita lebih fokus kepada Tuhan dengan tidak makan, lalu kita berdoa dengan puasa, oh aku dekat dengan Tuhan, Tuhan melindungi aku, Tuhan memberkati aku. Ya, karena kita diselamatkan, karena kita sudah dekat dengan Tuhan, kita berpuasa adalah respon syukur karena kita mendapatkan berkat itu sehingga kita berpuasa. Saya akan lanjutkan setelah ini. God's beloved, ada yang berkata begini, oh kita harus puasa supaya diampuni oleh Tuhan. Dengan berpuasa kita menahan makan, kita menahan, kita penguasaan diri, menahan amarah, menahan mau dendam, iri hati, supaya diampuni Tuhan. Perhatikan, tidak ada satupun perbuatan manusia yang membuat kita diampuni oleh Tuhan. Termasuk pengakuan dosa kita. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan tidak akan membuat kita diampuni loh. Karena kita diampuni karena Yesus yang mengampuni kita. Bukan karena kita berbuat pengakuan dosa kepada Tuhan melalui doa puasa kita. Lah lalu untuk apa puasa itu? Kan kita butuh diampuni Tuhan, betul. Saudara, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa kita, ganti dosa kita, dia dikubur dan bangkit. Darahnya menghapuskan segala dosa kesalahan kita. Itu membuat dosa kita dihapuskan. Di dalam Kristus kita memperoleh penebusan melalui darahnya, dosa kita dihapuskan. Jadi saudara sudah diampuni terlebih dahulu sebelum puasa. Nah saat puasa, apakah harus untuk mendapatkan pengampunan? Untuk konfirmasi itu, bahwa engkau diampuni. Engkau sadar kau diampuni Yesus karena pengorbanan Yesus, aku diampuni Tuhan ya. Lalu saudara masuk doa puasa adalah untuk membuat keyakinan di dalam dirimu menjadi naik, menjadi bertambah. Oh ya ya Tuhan, lalu engkau kan intim dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, engkau sudah mengampuni aku. Jadi ketika aku berdoa, berpuasa Tuhan ampuni aku, bukan karena engkau untuk mendapat pengampunan, tapi karena Yesus sudah mengampuni dulu kepada saudara. Engkau doa puasa meresponi dengan syukur. Jadi puasa tidak akan membawa kita untuk diampuni Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita sebelum kita berpuasa. Nah, God's beloved, firman Tuhan berkata, di Kolose pasal 3 ayat yang 13, sabarlah satu sama yang lain dan saling mengampuni seperti Kristus yang telah mengampuni kamu. Jadi karena Yesus sudah mengampuni kita. Lalu saudara, karena Kristus sudah mengampuni, engkau mungkin punya kepahitan dengan orang lain. Tuhan aku gak bisa ngampuni. Masuklah doa puasa. Untuk apa? Untuk mendapat pengampunan Tuhan? Tidak. Untuk engkau yakin, bertambah yakin, memastikan dirimu, oh ya aku diampuni Yesus. Lalu saudara menjadi sadar akan kekayaan pengampunan Tuhan dalam dirimu. Engkau kaya, engkau berlimpah pengampunan. Akhirnya akan muncul kemampuan dari Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Sehingga ketika engkau setelah punya kemampuan itu kemudian maaf ya, sorry ya, lahir batin ya. Nah itu karena Kristus mengampuni saudara. Bukan usaha puasamu untuk engkau mendapat pengampunan, tapi Kristus yang telah mengampuni saudara. Nah, apakah puasa itu akan membuat kita menjadi orang benar? Jawabannya tidak. Karena apa? 2 Korintus 5:21, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Jadi Kristus yang mati di atas kayu salib itu
adalah karena dosa kita. Karena kita berdosa, karena kita orang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga Kristus menjadi berdosa karena kita, dosa kita dihapuskan. Kristus menjadi kebenaran kita dan kita alami kebenaran, kita dijadikan benar karena Yesus. Jadi puasa tidak akan membuat kita benar, tapi puasa adalah karena kita telah dibenarkan oleh Yesus. Sekali lagi, masuk doa puasa untuk engkau lebih intim, lebih khusyuk gitu ya. Lebih fokus kepada Yesus yang telah membenarkan saudara. Sehingga kita juga tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, lalu apakah puasa itu membuat kita menjadi lebih kudus, lebih suci? Kembali ke nol ya. Sudah suci ini, sudah fitri kembali, sudah kudus. Tidak. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau Ibrani 10 ayat 10 dikatakan oleh kehendaknya kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Yesus Kristus ketika dia dalam keadaan sebagai manusia mempersembahkan dirinya mati di atas kayu salib. Itu telah menguduskan kita oleh persembahan dirinya. Bukan kita mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan menyiksa diri tubuh kita melalui puasa. Lalu kita mendapatkan kekudusan menjadi lebih suci dengan perbuatan puasa kita. Enggak saudara, itu usaha manusia. Ingat, perbuatan manusia tidak bisa membuat dia kudus, suci, diampuni, dibenarkan, diselamatkan. Tapi perbuatan Yesus telah membuat kita diampuni, dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Nah, God's beloved, apa yang Yesus lakukan itu, persembahan tubuhnya telah menguduskan kita. Jadi God's beloved, engkau dan saya, kita telah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita masuk doa puasa. Karena untuk meyakinkan dirimu lebih fokus dan bersyukur, terima kasih Tuhan, kau telah menguduskan aku. Itu menolongmu untuk hidup ini lebih lagi tidak dengan kecemaran dunia, tapi engkau menjadi berkat bagi orang lain. God's beloved, itulah kebenaran tentang puasa. Jadi hari ini bagaimana kita puasa? Kita puasa karena bersyukur, karena respon, supaya lebih fokus kepada Yesus. Supaya kita lebih khusyuk, lebih menghilangkan gangguan-gangguan yang lain. Dan mensyukuri apa yang sudah Yesus sediakan kepada kita. Karena kalau saudara berkata, loh lihat ya di Alkitab, Yesus sendiri berkata, murid-muridnya tidak puasa ketika Yesus hadir. Padahal iriin oleh orang Farisi. Kenapa muridmu gak puasa? Kami puasa. Yesus berkata kalau anak manusia hadir, mempelai itu hadir bersama muridnya, dia tidak puasa. Itu Yesus hadir secara fisik. Hari ini Yesus Kristus tinggal dalam diri saya, dalam diri saudara. Kita berpuasa karena mensyukuri Tuhan menyertai kita. Immanuel. God's beloved, terimalah berkat ini. Haleluya. Ingat kalau ada pertanyaan bisa telepon atau WA chatting di 08133 720.000 atau bisa saksikan di YouTube Suara Sangkakala Malang atau di Facebook Suara Sangkakala Malang dan Instagram @Suara Sangkakala Malang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yesus Hamasiah, bless you.